Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 25. Di awal video ini, mendengar obrolan mereka yang tidak kunjung membuahkan hasil. Mujin yang gergetan pun berpikir. Mendengarkan ini membuatku frustasi. Aku tak bisa menahannya. Suasananya menegangkan. Tak ada alasan untuk menolaknya. Tapi kenapa Mong Hyun Myung bersikeras begitu? Kau selalu bilang kita tidak punya uang. Kenapa kau malah ragu-ragu begini? Jikalau kau memikirkannya, jawabannya sudah jelas. Apa aku harus membagikan pengalamanku dalam mengelola gym? Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun menuturkan. Permisi, bolehkah saya berpendapat? Seperti yang Anda katakan, masalahnya ada pada penetapatan uang. Dengan hanya merawat yang kaya saja bukan? Lalu kenapa kita tak merawat yang kaya dan yang miskin tanpa membeda? Mong Hyun Myung dan Ryu Ji-gwang yang kebingungan pun bertanya, merawat keduanya? Apa maksudmu Mujin? Mujin pun menjelaskan, sederhananya jika kita menentukan biaya tertentu untuk perawatannya, pastinya mereka yang miskin akan berusaha membayarnya biaya perawatan itu. Itu akan menyebabkan berkurangnya permintaan, sehingga usaha tersebut tidak akan berarti. Jadi, kenapa tidak bagi fasilitasnya menjadi dua bagian? Satu fasilitas gratis bagi yang miskin, sedangkan bisnis lainnya yang berbayar bagi yang kaya. Mendengar penjelasannya, meski Ryu merasa aneh, kenapa hanya yang kaya saja yang akan membayarnya. Mong Hyun Myung meminta Ujin untuk melanjutkan. Tentu, yang kaya akan bertanya, kenapa hanya mereka yang membayar biaya? Jadi, di fasilitas gratis perawatan dengan teknik muscle lightening disediakan secara bergilir setiap hari untuk bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, hari ini akan ada merawatan bagian kaki, sedangkan perawatan bagian pelvis akan dilaksanakan besok. Sebaliknya, fasilitas berbayar akan mendapatkan perawatan dasar, berbagai informasi medis dan teknik perawatan, seperti perawatan panas dan listrik yang merupakan keahlian Shaolin, akan dilakukan dengan teknik yang lebih mahir. Tentu saja, Mujin bisa menjelaskannya secara rinci karena itulah bagaimana gym beroperasi besar. Ada pengguna yang membayar rendah hanya untuk menggunakan fasilitas, sedangkan ada juga sesi pelatihan pribadi yang mengharuskan pengguna membayar biaya tambahan. Kemudian, meski Ryu Ji-gwang terkejut, bagaimana bisa Mujin menjelaskannya semua hal itu? Mujin sendiri berkata, saya tahu pemimpin Heavenly Marriage tahu ini. Orang kaya senang menghabiskan uang untuk kemewahan. Mereka akan memilih teh mahal daripada teh murahan. Kesombongan pasti akan muncul. Ryu Ji-gwang yang bisa membayangkannya pun membalas, "Oh, aku mengerti maksudmu. Fasilitas gratis bisa digunakan oleh semua orang, sedangkan fasilitas berbayar hanya bisa digunakan oleh orang tertentu. Orang kaya akan memilih fasilitas berbayar untuk status dan juga harga diri mereka. Ya, bukankah orang kaya memang seperti itu?" Mong Hyun Myung yang tak bisa menahan diri karena ia tak bisa menerima hal itu pun berteriak, "Mujin, bagaimana mungkin seorang murid Shaolin mengatakan kesombongan dan memanfaatkan itu untuk menghasilkan uang?" Mujin yang nampak begitu tenang pun menuturkan, apa yang Anda takutkan? Saat dia menyarankan Anda untuk menggunakan uang yang kita hasilkan dari orang kaya untuk membantu mereka yang lemah, Anda takut orang-orang akan mengkritik Shaolin karena tetap bersaksi dengan uang. Jadi, dengan proposal yang baru ini, kita bisa merawat yang miskin sembari mendapatkan keuntungan dari yang kaya. Apa Anda takut dengan opini orang-orang tentang Shaolin? Mendengar hal itu, Mong Hyun Myung yang semakin merasa geram, hingga urat kepalanya menegang pun menekankan. "Beraninya kau menghina Shaolin, ha?" Mujin yang tak ingin disalahpahami pun lebih jauh menjelaskan, "Saya tidak menghina. Biar ku perjelas. Anda mungkin berpikir bahwa reputasi Shaolin akan menurun karena kita menghasilkan uang di orang kaya, bukan? Itu memang sangat mungkin terjadi. Saya juga takut terhadap opini orang-orang dalam batas tertentu. Tetapi saya merasa lebih sedih ketika kita tak bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan hanya karena takut atas kritikan orang lain. Lagi pula, bagaimana jika mereka tidak memahami kita? Hal yang paling penting adalah kepercayaan.
bahwa Shaolin bekerja keras untuk membantu dunia itu lebih penting dari peraturan dan juga hukum. Tentu saja, kalimat terakhir yang Mujin katakan sontak membuat Mo Hyun Byung terperanjat. Karena untuk saat, ia sempat melihat bayangan Grandmaster Hyun Guang di masa mudanya. Apa? Grandmaster Hyun Guang? Mujin yang merasa bingung dengan reaksinya pun bertanya, "Maaf, apa yang Anda maksud?" Mo Hyun Byung yang tak ingin membahasnya pun menuturkan, lupakan. Ya, kau mungkin benar, tapi kita membutuhkan izin kepala biara. Kita perlu mendiskusikannya secara internal lalu bagikan hasilnya. Mendengar perkataannya, Lu Jiwang yang kegirangan karena proposalnya akan dipertimbangkan pun tentu langsung berterima kasih kepadanya. Akan tetapi, Mujin yang merasa jika masih ada yang menjanggal berpikir, ya, aku sungguh mencurahkan seluruh usahaku untuk meyakinkannya, dan entah bagaimana itu berhasil. Tapi, pikiran para mong ranking atas di sini tak bisa diprediksi. Bagaimanapun, dengan ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Heavenly Merchant. Terlepas bagaimana mereka akan menjadi pasukan dark bagi unortodok faction tirani. Aku akan mencari tahu melalui situasi internal Heavenly Merchant, menggunakan hubungan bisnis kami sebagai alasan. Dengan ini, aku bisa mencari tahu apa yang terjadi pada wilayah cabang Heavenly Merchant. Malam harinya, setelah selesai berdiskusi dengan Ryu Jiguang, Mo Hyun Byung pun menceritakan yang terjadi pada Abbot, sehingga hasilnya langsung disetujui. Lalu, karena Abbot telah menyetujui proposalnya, Mo Hyun Byung pun pamit undur diri dari sana, meninggalkan Abbot yang langsung berbincang dengan Grandmaster Hyun Guang. Aku tahu Mujin akan menuntun Shaolin ke jalan yang benar. Kita bisa membuat kemajuan besar untuk membantu dunia dengan uang yang dibawa Mujin. Grandmaster Hyun Guang yang juga merasa senang berkata, bukankah kita seharusnya memberinya hadiah atas semua usahanya? Abbot yang penasaran pun membalas, hadiah? Hadiah seperti apa? Grandmaster Hyun Guang menatapnya menimpali. Eliksir mungkin cocok. Abbot yang bisa menebak arahnya bertanya, eliksir? Eliksir yang seperti apa? Dengan wajah seriusnya, Grandmaster Hyun Guang melanjutkan, kita membicarakan hadiah yang cocok untuknya. Sudah jelas eliksir apa bukan? Yang bertingkah seolah-olah kau tidak tahu loh. Abbot yang tak bisa melabuinya pun berkata, mungkinkah benda itu? Apa Anda serius? Siang hari setelahnya, setelah Mujin latihan, Mujin yang kebingungan karena Grandmaster Hyun Guang memanggilnya pun bertanya, kakek, kenapa kayak tiba-tiba manggilku? Apa itu? Grandmaster Hyun Guang yang membuka kotak eliksir yang dibawanya pun berkata, ini adalah hadiah untuk pencapaian yang kau dapatkan. Aku mencuri. Maksudku, aku mendapatkan ini dengan adil dan jujur untukmu. Ini adalah eliksir Shaolin, feel revitalisasi tingkat rendah. Tentu saja, hal itu pun membuat Mujin terkejut. Apa Grandmaster Hyun Guang serius memberikan eliksir itu padanya? Karena feel revitalisasi itu sendiri adalah salah satu eliksir yang muncul di banyak drama dan novel martial arts. Sama seperti Snake Tonic, Azurite Essence, Tuber of Fresh Flower, dan lain-lain. Item-item ini dikenal karena mengandung banyak energi, dan orang yang mengkonsumsinya bisa menambah energi yang kuat. Pil revitalisasi Shaolin adalah salah satu eliksir yang terkenal di Murim, dan itu sangat susah didapatkan, bahkan hanya untuk dilihat secara langsung. Kemudian, di saat Mujin tak percaya dengan apa yang akan didapatkannya, Grandmaster Hyun Guang di depannya menuturkan, karena kau menghasilkan pencapaian yang luar biasa, sepertinya ini hadiah yang pantas untukmu. Sejujurnya, aku ingin memberikan pil revitalisasi tingkat tinggi, tapi mereka bilang belum saatnya. Kepala biara menyarankanku untuk memberikan pil revitalisasi tingkat rendah saja padamu. Dia sangat pelit, bukankah itu sikap yang buruk? Lihat wajahnya yang seperti itu yang begitu kesal. Mujin yang memutuskan untuk pura-pura tidak tahu pun berkata, tapi kenapa alasannya itu waktunya tidak tepat? Grandmaster Hyun Guang membalas, kau akan mengerti setelah mengkonsumsi pil revitalisasi tingkat rendah ini. Sekarang waktu yang pas bagimu. Bagaimana jika kau mengkonsumsinya sekarang? Aku akan membantumu. Mujin yang merasa tak perlu khawatir karena itu adalah item berharga yang datang sendiri. Dan tentu saja ia akan mengkonsumsinya secepat mungkin menimpali. Iya, aku bersedia. Dan saat kemudian,
Setelah tiba di sebuah gazebo pribadi miliknya, Grandmaster Hyun Guang berkata, tempat ini memiliki banyak energi alam yang bisa membantumu. Mujin yang memang merasakannya pun membalas, benar, tak kusangka ada pavilion jauh terletak dalam gunung. Grandmaster Hyun Guang menimpali. Lalu Mujin, arah penyerapan energi melalui teknik kultivasi itu berbeda dari penyerapan energi melalui eliksir. Saat menggunakan teknik kultivasi, kau bernapas melalui mulut dan hidung dan secara perlahan menyerap energi. Tetapi saat kamu konsumsi eliksir, energi di dalamnya akan langsung menuju ke lambung. Mendengar hal itu, Mujin yang bisa memahaminya pun bertanya, jadi kakek menyuruhku fokus pada energi eliksir yang masuk ke tubuhku daripada teknik pernapasanku ya? Grandmaster Hyun Guang melanjutkan, benar, setiap kau bernapas, kau akan kehilangan energi eliksir. Jika kau menjadi serakah dan menahan napas untuk mempertahankan energi, kau akan mengalami penyimpangan energi. Oleh karena itu, harus berhati-hati. Mujin yang semakin memahaminya pun segera menelan eliksirnya sembari berpikir, aku tak pernah melihatnya serius ini. Itu artinya, aku harus sangat berhati-hati kan? Baiklah, mari kita fokus dan serap energi ini. Aku merasakan sensasi pil revitalisasi tingkat rendah ini. Untuk menyerap energi murni ini, mari kita gunakan teknik kultivasi yang pernah ku pelajari. Teknik Great Fight Cultivation. Akan ku biarkan energinya turun dari mulutku ke dalam perut dan menyebarkannya ke seluruh tubuh, seakan itu mengikuti pembuluh darahku. Sekarang aku mengerti kenapa protagonis dari novel martial art selalu berusaha keras menangani ini. Aku harus menyerap energi ini sebanyak mungkin, sama seperti yang kakek diajarkan. Siap. Inilah alasan kenapa kakek melarangku serakah. Aku menggunakan teknik penerapasan, akumulasi energi, bahkan Great Fight Cultivation. Tapi, masih banyak energi dari pil ini yang bocor. Wadahku terlalu kecil untuk bisa menyerap energi sebanyak ini sekaligus. Lebih baik, aku harus mengakhiri ini secepatnya. Aku akan mengeluarkan sejumlah besar energi yang tidak bisa aku serap dengan bernapas. Dan setelah menghirup udara, aku akan melepaskan energi yang terjebak dengan melembuskan napas. Aku hanya perlu mengulangi proses ini. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Baiklah, apa aku menyerap sekitar 30%-nya? Ini sungguh luar biasa. Sampai-sampai aku bahkan tak mikirkan apa yang bisa aku serap. Dengan pikiran seperti itu, Mujin yang merasa telah menyerap eliksirnya berkata, kakek, aku selalu mengingatkan diriku agar tidak serakah. Tapi aku rasa, aku sedikit serakah secara tidak sadar. Tak kusangka, kekuatan dari revitalisasi tingkat rendah terlalu besar. Mendengar hal itu, Grandmaster Hyun Guang yang membantunya secara diam-diam pun berpikir, sudah kuduga, Mujin, baru saja kau menyerap semua energi pil revitalisasi tingkat rendah itu. Tentu saja, Grandmaster Hyun Guang berpikir seperti bukan tanpa alasan. Karena apa yang baru saja terjadi adalah keajaiban yang diciptakan oleh Grandmaster Hyun Guang seorang diri, di mana saat ada energi dari pil revitalisasi tingkat rendah yang keluar saat Mujin menghela napas, Grandmaster Hyun Guang menggabungkannya dengan energi alam yang tidak terpecah, lalu mengirimnya kembali pada Mujin saat dia sedang menarik napasnya tanpa ia sadari. Ini adalah hal yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Sungguh tugas yang sangat sulit, serta metode yang tak masuk akal, atau bisa dibilang sebagai metode transenden. Kemudian, Grandmaster Hyun Guang yang tak bisa membiarkan energinya terbuang sia-sia karena ia melalui banyak hal agar Mujin bisa mendapatkan pil itu pun berkata, sepertinya tubuhmu akan hancur jikalau kau menggunakan martial arts dalam kondisi seperti itu. Mujin yang merasa aneh pun membalas, kakek, apa energi yang meluap-luap ini berasal dari revitalisasi tingkat rendah? Tubuhku tak bisa tenang karena energi yang kuserap. Grandmaster Hyun Guang yang bisa melihat gambaran besar dalam pikirannya pun menimpali. Baiklah, aku akan membantu kondisi tubuhmu dulu. Ikuti aku. Mujin yang penasaran pun bangkit dari duduknya bertanya, apa ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Grandmaster Hyun Guang menjelaskan, benar,
ada latihan yang sangat membantu untuk membatasi kondisimu saat ini. Metode terbaik untuk menenangkan energi yang bergejolak, Unwavering Heart, adalah satu-satunya hal yang bisa menenangkan energi itu. Aku akan mengajarimu Unwavering Heart. Video ini pun diakhiri dengan begitu. Tanpa banyak tanya, Mujin mengikut dengan masalah Hyun Guang yang bawanya ke sebuah air terjun di dekat sana.